oh ini ada benjolannya itu adalah CA. Saya itu takut sama kemo, memakai alat yang mereka buat. Disinilah kesalahan saya yang kedua. Karena saya tuh keras kepala banget, tidak pernah membawa semua itu dalam doa, tapi malah mengandalkan diri sendiri aja sih. Lambat laun tuh Tuhan memulihkan hati saya. Di saat saya berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Dan saya berani untuk memutuskan untuk pengobatan medis. Kamar mandi, mau bangun dari tempat tidur aja, itu dengan caregiver bisa bangun sendiri, bisa mandi sendiri, tidak perlu pertolongan caregiver. Sakit atau sembuh, jadi itu bukan prioritas lagi utama untuk saya. Karena itu adalah, saya percaya itu semua hak prerogatif Allah. Tapi ada satu hal yang saya pelajari yang sangat berharga untuk saya adalah sakit kanker ini mengubah hidup saya. Itu yang terpenting buat saya. Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya, hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Para pendengar radio Good News, Good People semua, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Love tentang penata laksanaan kanker payudara. Ternyata kanker payudara itu bukan hanya milik wanita, tidak hanya terjadi pada wanita saja. Walaupun presentasinya kecil, di pria juga bisa gitu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan nih testimoni, kesaksian dari sahabat kita, Tisha Bahono, yang mengalami sendiri tentang kanker payudara. Benarkah si kanker payudara ini ditandai dengan benjolan atau bagaimana gitu ya? Kita sambut Tisha Bahono. Selamat pagi Bu Tisha. Selamat pagi Bu Teti, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak Jakub, selamat pagi para pendengar Good News. Oke, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk berbagi dengan kami para pendengar radio Good News semuanya. Nah, Bu, maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu, dulu Ibu masih aktif dong sebelum terdiagnosa kanker payudara ini. Nah, gimana ceritanya bisa sampai ke kanker? Oke, jadi awalnya tuh di tahun 2014, saya cerita sedikit ya. Awalnya tuh ya, boleh silakan. Di tahun 2014 itu, saya merasakan cenut-cenut pada payudara kiri saya. Tapi itu rasanya tidak sering, tapi kalau udah cenut itu agak sakit lah gitu. Nah terus karena tidak sering, jadi saya tidak periksakan, tapi dari rekomendasi dari beberapa teman saya itu akhirnya saya disuruh periksa ke salah satu dokter bedah onko yang saat itu tuh udah cukup senior. Jadi saya datanglah ke rumah sakit itu dan konsultasi dengan dokternya periksa, katanya ada benjolan. Sementara saya tuh nggak merasakan ada benjolan gitu. Saya pegang-pegang tuh nggak merasa benjolan itu. Oh gitu, jadi tapi dokternya bisa tahu ya ada benjolan. Iya, betul, bisa lihat. Bukan bisa lihat, bisa meraba gitu. Nah, terus saya
USG sama mamo pada saat itu. Dan setelah hasilnya keluar, itu memang kata dokter, diperiksa lagi, kata dokter, oh ini ada benjolannya itu adalah CA kata dia, dan dia menyarankan untuk diangkat pada saat itu. Tapi saat itu saya nggak percaya sama dokter, karena saya pikir kan kalau mau menentukan CA apa tidak itu kan harus di biopsi biasanya yang saya tahu. Iya. Jadi saya rencananya tuh mau cari second opinion gitu. Alih-alih Iya. Terus saya mau cari second opinion tuh. Ternyata itu malah saya coba cari tahu pengobatan yang alternatif gitu. Jadi saya nggak instead of cari opinion, saya nyarinya malah browsing ke internet. Siapa tahu ada pengobatan alternatif. Karena mungkin agak-agak serem info-info berobat medis atau bagaimana jadi lari ke alternatif ini? Iya, karena tuh saya takut banget kalau yang namanya rumah sakit. Karena saya sebelumnya nggak pernah tuh rumah sakit, sampai dirawat di rumah sakit itu nggak pernah. Terus sama saya itu takut sama kemo, karena banyak kejadian kalau orang di kemo tuh langsung ngedrop terus meninggal gitu. Jadi saya menghindari banget tuh rumah sakit untuk kemoterapi. Parno ya? Iya, sangat gitu. Terus akhirnya saya coba browsing dan ketemu sebuah klinik yang katanya bisa membunuh sel kanker. Jadi saya baca testimoninya gitu dan saya cukup percaya. Terus saya putuskanlah untuk datang ke klinik tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan alatnya mereka ya, jadi tidak seperti medis, cek darah atau apa MRI itu enggak. Jadi dengan alat mereka bilang bahwa saya disarankan untuk memakai alat yang mereka buat gitu, untuk di payudaranya, dan itu harus dipakai setiap hari, setiap jam. Gitu. Dan akhirnya saya setuju untuk membeli dan memakai alat tersebut, dan saya itu rajin memakai alat tersebut setiap hari karena harapan saya bisa membunuh sel kanker saya. Dan saya juga pakai alat itu juga rutin untuk kontrol ke klinik tersebut. Oh, jadi Ibu pakai berobat ke alternatif ini pakai alat, bukan yang diminum gitu ya, bukan? Oke, iya. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Ya. Terus sudah gitu, itu kan tahun 2014 ya. Setahun saya pemakaian alat tersebut, itu tiba-tiba saya ngerasa kok ada benjolan ya di payudara saya yang tadinya tuh nggak saya rasakan. Ini artinya kan benjolannya udah membesar dong. Kok bisa membesar gitu? Terus saya tanyakan lagi ke klinik tersebut. Saya tanyakan, kok bisa besar? Alasan mereka, ya nggak apa-apa, benjolannya membesar, tapi sel kankernya mati. Oh gitu. Itu, iya. Terus dari itu mereka merujuklah saya untuk ke salah satu dokter bedah onko yang berkolaborasi dengan klinik tersebut untuk mengangkat si benjolan tersebut. Itu sekitar bulan Oktober 2015 lah. Dan biasanya kan kalau kita habis operasi itu kan berarti kita harus nanti akan ada keluar hasil patologinya kan. Nah, itu di situ di patologi itu sudah dinyatakan bahwa itu tumor ganas grade 2 dan HER2-nya positif. Disinilah saya baru sadar. Jadi masih ada dong. Iya, itu saya baru sadar tuh bahwa benar ya, yang waktu dokter yang pertama itu 2014 bilang itu CA, ternyata benar loh ini CA, ternyata benjolan ini. Terus tapi jadi itu di tahun berapa tuh Bu ketahuan laginya? 2015, setahun setelah saya pakai alat tersebut. Ya, terus sudah gitu, tapi kan biasanya kalau di hasil patologi itu dia bawahnya kan ada tulisan rekomendasi untuk apa gitu kan. Nah itu saya
pasien tuh ditulisnya pasien dapat diberikan terapi hormonal. Jadi nggak ada anjuran untuk di kemoterapi. Senang dong sayanya. Ya udah, saya nggak usah kemoterapi. Tapi saya sejak saat itu mulai minum obat hormonal. Gitu. Saya waktu itu dapat gitu. Tapi walaupun sudah baca nih, walaupun saya sudah membaca sendiri hasil patologi tersebut yang menyatakan itu CA, tapi saya tetap percaya dengan klinik tersebut. Jadi saya tetap balik tuh ke klinik tersebut. Saya bilang, udah nggak ada, tapi kok ada sel-sel kanker ya? Saya tahu. Enggak, sel kanker, kata mereka sel kankernya akan mati kok, katanya gitu. Oh, disinilah kesalahan saya yang kedua. Karena saya balik lagi ke sana. Saya tuh keras kepala banget karena yaitu kembali lagi karena saya takut untuk melakukan pengobatan medis. Gitu. Iya, jadi obat yang dianjurkan nggak diminum dulu tuh berarti ya? Nah, kalau obat yang hormonalnya saya minum terus, tetap minum. Oh, minum. Oke. Tapi nggak melakukan, kan seharusnya radiasi. Kalau nggak kemo kan harus radiasi. Nah itu saya tidak melakukan radiasinya, jadi malah saya kembali lagi ke klinik tersebut. Akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya di tahun 2012, 2 tahun setelah operasi, saya tuh merasakan sakit pinggang belakang. Itu saya pikir saat itu saya pikir saya salah urat karena saya itu harus membantu orang tua saya, mama saya waktu itu yang udah sepuh, yang tidak bisa bangun dari tempat tidur sendiri, tidak bisa berjalan, jadi harus diangkat-angkat lah gitu. Dan kebetulan badan mama saya itu lebih besar dari badan saya, jadi saya pikir karena mengangkat berat, jadi saya sakit pinggangnya, jadi saya pikir oh cedera syaraf kali. Jadi pergilah saya ke dokter ortopedi. Tapi setelah di terapi dengan dokter ortopedi itu dan tapi sakitnya tidak hilang juga, akhirnya dokter tersebut merujuk saya untuk ke ortopedi yang pemeriksaan lebih lanjut. Dan benar aja sih setelah terus diperiksa untuk MRI, dilakukan MRI tulang belakang, hasilnya memang dokter bilang itu ada nodul-nodul dan dicurigai itu penyebaran sel kanker, karena dia kan tahu ya kalau saya punya riwayat payudara, kanker payudara. Iya. Jadi bukan karena cedera syaraf. Pada saat mendengar itu sih shock banget gitu karena udah sampai ke tulang belakang gitu. Berarti ini nggak ada mati-matinya dong si sel kanker yang katanya klinik bisa mati kan. Terus gitu, aduh saya takut nih, kok malah menyebar gitu. Akhirnya karena saya merasa dibohongin dengan klinik tersebut, akhirnya saya stop tuh, nggak pakai alat tersebut. Terus jadi alat tersebut selama ibu minum obat hormon tetap dipakai alat tersebut, tapi malah tambah menyebar gitu ya? Iya, betul. Jadi kan saya kaget karena hasil pemeriksaan di klinik tersebut tuh selnya tuh udah mengurang gitu. Memang beda ya bukan dengan MRI atau apa gitu. Jadi mereka punya alat sendiri. Nah, terus belum selesai nih di sini. Terus habis itu karena saya punya teman, sahabat yang tahu kondisi saya. Terus dia juga tahu kalau saya itu takut dengan kemo, pokoknya dengan pengobatan medis. Akhirnya dia menyarankan saya untuk datang ke sebuah klinik yang mengajarkan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, self healing dengan life energy. Ada self healing. Gitu. Ya. Terus saya lantas datang ke tempat tersebut dan mengikuti latihannya tersebut kurang lebih 3 bulan gitu. Nah terus sampai kira-kira tuh bulan April atau Mei gitu di 2018 saya merasakan itu tuh yang waktu saya lagi sedang latihan self healing itu saya tidak merasakan penyembuhan, tapi saya malah jadi sakit sekali rasanya tulang belakang saya sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bayangin tuh, dari yang bisa jalan sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, terus jadi aktivitas saya tuh harus dibantu dengan orang lain gitu.
Dan inilah titik di sini saya menyadari bahwa selama ini saya sudah salah pilih cara pengobatan yang mematikan sel kanker, mengakibatkan penyebaran sel kanker. Saat itu, pada saat saya tergeletak itu, rasanya saya udah harapan apa-apa buat hidup. Karena badannya udah lemas, udah sakit. Udah deh, saya nggak tahu deh. Saya lihat itu, pada saat itu hanya, oh sebentar lagi saya mati nih. Kematian udah di depan mata saya nih. Dan saya tuh takut banget pada saat itu membayangkan kematian itu. Tapi itu kan resiko yang harus saya terima dengan keputusan yang saya buat. Terus saya nangis karena ketakutan. Takutlah, siapa yang nggak takut mati kan. Saya tidak, habis itu bukan mati, tapi sakitnya itu kan luar biasa ya. Terus gitu, apa ya yang nanti akan terjadi nih untuk hidup saya ke depannya gitu. Saya pikir-pikir, pokoknya capek banget rasanya, energinya sampai kayak terkuras gitu karena nangis terus pikirannya negatif terus ya. Tapi tapi saya senang mendengarkan lagu-lagu rohani, dan Tuhan itu sangat baik di tengah-tengah keterpurukan saya itu yang kayak nggak ada harapan sama sekali. Tuhan tuh nggak meninggalkan saya loh. Dia malah menolong saya. Jadi saya mulai tuh karena dengar lagu-lagu itu kan saya suka ikut bernyanyi gitu ya. Saya mulai diingatkan kembali untuk berserah, menyerahkan semua perkara hidup saya itu kepada Tuhan. Terus saya jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun atas kesombongan saya selama ini yang saya itu mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Jadi tidak pernah membawa semua itu dalam doa, tapi malah mengandalkan diri sendiri aja sih. Jadi sombong kalau saya gitu. Dan ini menjadi titik balik Ibu juga gitu ya. Iya, titik balik karena saya pikir saya udah menghadap Tuhan lah, karena sebentar lagi saya menghadap Tuhan. Dan tapi untungnya tuh Tuhan sejak saya merendahkan diri, mengakui dosa saya gitu ya, terus lambat laun tuh Tuhan memulihkan hati saya. Yang hati saya tuh menjadi lebih tenang gitu. Nah, tadinya tuh kan gelisah, ketakutan, semua tuh bercampur aduk. Tapi Tuhan memberikan ketenangan gitu. Dan kalau ditanya kok bisa tenang, saya juga nggak tahu. Tapi jawaban saya itu pasti itu semua pekerjaan Tuhan. Bahkan saya bisa menerima kematian itu ya udah, karena saya sadar bahwa ternyata kematian itu kan memang akan terjadi pada setiap orang yang sehat, sakit, tua atau muda, semua itu akan kembali ke Tuhan. Itu kan hanya Tuhan yang tahu. Jadi sungguh ajaiblah gitu. Di saat saya berserah kepada Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa, dan saya berani untuk memutuskan untuk pengobatan medis. Jadi sejak saat itu Ibu beralih ke medis. Betul, iya gitu. Jadi udah saya berani nih memutuskan kan untuk pengobatan medis kan. Tenang itu memutuskannya tuh tenang, tapi nggak ada ketakutan yang kayak kemo tuh hilang loh. Itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Oke. Dan itu menurut saya itu semua pertolongan Tuhan ya. Dan Tuhan itu sejak saya bilang oke, saya mau medis gitu, Tuhan itu menolong banget gitu. Dari pemilihan rumah sakit yang saya tuh nggak banyak kenalan dokter soalnya kan, jadi nggak tahu tuh, nggak punya referensi. Jadi dari pilih rumah sakit, dari pilih pemilihan dokternya kemana, terus habis itu cara berobat gitu. Kan kalau berobat kanker itu kan mahal sekali ya gitu. Jadi tapi Tuhan mudahkan semua jalannya gitu. Pokoknya gampang banget rasanya gitu. Walaupun saya pakai pengobatannya BPJS itu, tapi jalannya tuh mudah gitu. Jadi kadang-kadang tanya, BPJS gitu, nggak lama gitu. Aduh,
apa iya ya, orang saya tuh kayak nggak ngerasain. Tapi kalau nunggu, iya pasti nunggu gitu ya. Tapi di dalam pengertian saya itu saya nggak ngedumel gitu loh. Jadi saya tuh ngikutin aja, makanya baik banget ya Tuhan gitu. Nggak kasih saya kayak marah atau apa gitu, enggak tuh. Luar biasa lah. Iya. Hatinya damai gitu ya Bu ya. Betul. Kan yang kita perlukan adalah itu ya, pertama kali. Iya. Saya. Jadi pengobatan medis apa aja yang kemudian Ibu lakukan? Jadi pertamanya itu kan saya datang ke dokter. Terus pertama-tama memang saya harus dilakukan PET CT karena mereka melihat kondisi saya kan yang nggak bisa bangun. Terus begitu riwayat cancer, terus riwayat saya memakai alternatif itu, mereka tahu kan. Terus jadi saya harus PET CT. Oke. Jadi dengan PET CT itu kan bisa dilihat kan semua sel kanker. Iya. Dan itu ya karena melihat kondisi saya juga yang terpapar kesakitan itu, jadi dokter menyarankan untuk radiasi pertama kali. Jadi melakukan radiasi dulu. Setelah itu radiasi itu bisa dibarengin dengan kemo. Tapi karena kondisi saya pada saat itu sangat rentan, jadi mereka nggak barengin dengan kemo. Jadi saya diradiasi dulu untuk tulang belakang saya. Sampai akhirnya saya sudah agak kuat dan tidak terlalu sakit lagi. Itu baru saya melakukan kemo. Setelah kemo itu dilakukan lagi radiasi. Gitu. Itu awal. Oke. Gitu. Jadi diseling ya, radiasi dulu, kemo, terus radiasi. Iya, karena kan harus kemo cepat-cepat karena mungkin sudah menjalar banyak gitu mungkin ya. Dan terus biasalah kalau respon tubuh pada saat kemo itu kan sama radiasi itu ngedrop sekali. Jadi transfusi darah atau suntik buat naikin leukosit itu tuh biasa buat saya. Jadi bolak-balik begitu. Malah kadang-kadang ada yang pernah waktu itu habis kemo itu saya ngedrop sekali sampai nggak bisa buka mata karena lemas. Saya pikir itu memang reaksi kemo kan gitu. Ternyata enggak. Memang kalau begitu kita harus langsung ke dokter ke UGD. Jadi saya dibawalah ke UGD sampai akhirnya saya harus nginap di UGD. Jadi untuk naikin semua hasil tahunya pada saat itu. 2019 itu ternyata ada lagi di payudara kanan saya, jadi harus dioperasi. Tapi kan sudah melalui kemo kan sebelumnya, jadi itu tinggal dioperasi. Terus di 2020 saya ngerasa kepalanya sering sering sakit kepala saya. Terus saya tanyakan ke dokter, ini dokternya ke dokter Emma saya waktu itu. Disuruh MRI dan dari hasil MRI itu memang ada juga di kepala. Jadi saya dilanjutkan dengan kemo kembali, tapi kemonya tuh bukan kemo suntik, bukan kemo itu, jadi kemonya oral. Jadi makan obat selama 6 bulan. Oke. Kemo oral ya Bu? Ya, setelah selesai. Terus kan biasa tuh dilakukan pemeriksaan kan dengan dokter kan. Terus dokter udah curiga nih di paru saya karena kok katanya ada airnya gitu. Dan saya kebetulan suka sesek kalau miring ke kiri atau miring kanan tuh sesek. Jadi biasa dilakukan hasil CT scan-nya itu, CT scan paru ternyata juga ada penyebaran di situ. Jadi kembali lagi saya ikut melakukan kemoterapi lagi gitu. Dan untuk yang kemoterapi yang paru ini saya melakukannya dua sesi. Sesi pertama obatnya itu katanya kurang respon dengan baik. Jadi saya dilanjutkan dengan obat sesi kedua dan puji Tuhan baik gitu. Jadi cukup cairannya tinggal sedikit. Tapi ya dari perjalanan saya ini itu kan terjadi di 2020 sampai 2021. Itu sementara kita tahu kan pada tahun itu kan ada pandemi COVID kan, itu dimana orang-orang sehat itu kan takut keluar rumah
sementara saya nggak bisa menghindari rumah sakit karena saya harus berobat kan, bolak-balik datang ke rumah sakit. Dan ajaibnya Tuhan itu selalu menjaga saya. Terus saya tuh dihindarkan dengan kondisi saya yang seperti itu kan, daya tahan tubuh itu kalau di kemo itu pasti kan turun ya daya tahan tubuh ya. Tapi Tuhan tuh meluputkan saya dari COVID loh, dari sakit COVID. Itu luar biasa ajaib kalau menurut saya gitu. Jadi Tuhan itu sangat sayanglah sama saya gitu, walaupun saya tadinya berdosa, tapi Tuhan ampuni dan Tuhan menjaga saya senantiasa gitu. Oke, Bu Tisha, maaf kembali tadi ke yang di kepala, terus ada metas juga di paru, itu semua jadi di kemo dan radiasi juga gitu. Kalau untuk yang di paru nggak diradiasi, tapi kalau untuk yang di kepala di kemo dan radiasi. Gitu. Oke. Jadi beberapa kali, jadi pengobatannya sih dari 2018 itu nggak berhenti sampai sekarang. Jadi ada aja. Iya, kita ya kalau udah kena penyakit kayaknya seperti itu semua juga ya, bukan cuma kanker aja sebenarnya gitu kan? Iya betul. Jadi harus ada kontrol setiap hari dan perawatan setiap saat ya. Iya. Pengobat setiap saat. Betul. Jadi Ibu tuh dari 2014 pengobatannya kemo, radiasi, nggak ada operasi ya Bu? Operasi kan? Di 2015 pertama kali kan operasi yang sebelah kiri tadi, yang sama dokter rujukan dari klinik. Oh iya, yang dirujuk itu gitu ya. Tapi yang di kepala, yang di paru hanya kemo. Betul. Dan radiasi gitu. Jadi nggak dioperasi. Oke. Setelah semua perjalanan pengobatan ini, sekarang gimana dong kondisi Bu Tisha sekarang ini? Puji Tuhan ya, kalau aku lihat, kalau yang aku rasakan adalah semakin membaik gitu. Karena tadinya kan yang di 2017 itu 2018 pertengahan tuh saya kan tidur aja susah loh, itu sakitnya tulang belakang saya, tidur terlentang tuh sakit kan, tapi juga nggak bisa miring ke kiri atau miring ke kanan, itu nggak bisa gitu, dia harus dibantuin sampai saking sakitnya tuh dokter tuh memberikan saya patch itu loh, patch yang bisa ditempel, itu yang itu yang untuk meredakan rasa sakit, jadi nggak bisa dengan paracetamol aja. Dan tapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa tidur dengan nyenyak, jadi bisa miring kiri, miring kanan, terlentang, itu perubahannya. Sebelumnya juga aktivitas yang di rumah aja nih aktivitas itu kan selalu dibantu dengan caregiver. Jadi mau kamar mandi, mau bangun dari tempat tidur aja itu dengan caregiver, jadi nggak bisa bangun dari tempat tidur sendiri. Tapi puji Tuhan juga saat ini saya sudah bisa beraktivitas sendiri, jadi bisa bangun sendiri, bisa mandi sendiri, tidak perlu pertolongan caregiver. Dan dulu juga sebelum pengobatan di dalam rumah aja saya pakai kursi roda, jadi nggak bisa jalan, tapi puji Tuhan sangat bersyukur sekarang sudah bisa berjalan tapi dengan walker. Iya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa pertolongannya ya Bu Tisha ya. Sangat luar biasa. Jadi kalau melihat kondisi saya saat ini adalah mujizat dari Tuhan untuk saya. Betul. Gitu. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya bertobat, bahkan memberikan kesempatan loh untuk melihat anak saya menikah dan punya cucu. Oh, sekarang udah punya cucu? Iya, betul. Kalau dulu nggak terbayang ya? Iya, nggak terbayang banget. Gitu. Saya pikir malah kan waktu itu, wah saya udah mati, akan mati ini gitu. Makanya melihat kondisi dulu dan sekarang itu luar biasa. Memang bukan karena saya aja ya, tapi memang itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya tuh sekarang ini sakit atau sembuh
eh, sembuhnya saya untuk ke depan nanti, apa masih sakit, apa akan sembuh gitu. Jadi itu bukan prioritas lagi utama untuk saya. Karena itu adalah, saya percaya itu semua hak prerogatif Allah. Tapi ada satu hal Iya. yang saya pelajari yang sangat berharga untuk saya adalah sakit kanker ini mengubah hidup saya. Itu yang terpenting buat saya. Jadi saat ini saya lebih banyak bersyukur, bisa lebih banyak bersyukur, punya waktu banyak untuk belajar lebih dekat dengan Tuhan. Terus belajar juga untuk menyenangkan hati Tuhan dan takut untuk berbuat dosa sekarang itu. Terus belajar berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau, dan saya sangat berusaha untuk bisa tetap taat dengan Tuhan sampai saya mati nanti. Jadi saya juga mulai mengerti anugerah tentang keselamatan, dan saya tuh benar-benar sangat-sangat beruntung telah dipilih Tuhan Yesus. Jadi beruntung sekali lah. Jadi seperti juga saya punya satu firman di Yesaya 41 ayat 10. Itu isinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan firman ini sangat menguatkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan saya, karena saya sudah dipilih olehnya. Itu kan. Jadi itulah. Puji Tuhan. Jadi kanker ini memang menjadikan kita, khususnya Bu Tisha, bisa lebih dekat kepada Tuhan, berjalan dengan lebih baik, hidup dengan lebih baik, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Semua itu terjadi ketika Ibu sudah memasrahkan semua kepada Tuhan gitu ya, karena kalau di awal tadi Ibu cerita mengandalkan diri sendiri gitu ya. Iya, betul banget. Iya. Nggak boleh. Jadi kita semua menyerahkan kepada Tuhan, hidup kita akan lebih ringan gitu ya Bu. Betul. Dan lebih bersukacita lah gitu. Lebih sering bersukacita. Betul. Gitu. Itu yang terpenting kan dalam hidup ini kan, itu yang terpenting ya. Iya. Betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, namun semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Oke, terima kasih Bu Tisha bincang-bincang pagi ini. Sebagai penutup, boleh deh Bu Tisha kasih pesan ataupun saran ataupun apa sedikit gitu untuk para pendengar Radio Good News semua. Iya, jadi kalau misalnya sudah diketahui untuk para pendengar, kalau memang sudah terdeteksi, terdiagnosa itu ada, kita mempunyai kanker, entah kanker apapun juga, langsung deh lari ke dokter, bertanya dengan dokter yang tepat. Jadi jangan sekalipun melakukan pengobatan alternatif. Itu boleh, mungkin bisa dilakukan beriringan dengan medis, tapi jangan mengandalkan pengobatan alternatif, karena hasilnya ya seperti saya ini gitu loh, bukannya sembuh malah menjadi lebih banyak gitu. Kalau di awal sudah terdeteksi dan masuk ke dokter, kira-kira kemungkinannya masih ada lah, kemungkinan sembuhnya masih banyak, masih tinggi. Oke, terima kasih pesannya Bu Tisha. Jadi kalau memang sudah diketahui kanker, berobatlah secara medis gitu ya, jangan ke yang lain-lain agar segera tertangani dan probability untuk kesembuhannya itu lebih besar gitu ya Bu ya. Iya, oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Yakub. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada di radio untuk kebersamaannya dalam acara orkestra kita pagi ini.
Dan biarlah teman-teman yang mau menyapa silakan dia buat Ibu Tias yang sudah memaparkan menjelaskan kesaksiannya. Dan tetap semangat ya Ibu Tias, karena kita tahu Tuhan akan pasti menolong sakit penyakit kita ya. Dokter hanya sebagai alat yang bisa menyembuhkan ya. Terima kasih buat Pak Barita yang setia dan semuanya yang ada di Zoom. Kita akan terus semangat ya untuk mengikuti acara demi acara dan memberikan support buat mereka yang masih dalam menjalankan proses pengobatan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya sebagai pengurus daripada Radio Good News mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita akan nantikan Senin besok dengan acara yang lainnya yang kita akan nantikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Teti, terima kasih buat Ibu Diana, terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Zoom, dan terima kasih buat dokter yang sudah bertugas, yang sudah mendahului kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita berdoa terlebih dahulu ya buat acara kita pada hari ini. Bapa, terima kasih, kami naikkan syukur kepada-Mu. Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyertai acara kami Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan-Mu, acara yang sudah memberkati dan menolong kami Tuhan. Kami serahkan Bapa ini semua ke dalam tangan Tuhan, dan biar Engkau turut campur tangan Tuhan. Kami serahkan sekali lagi untuk kami semua hari ini. Kami percaya Tuhan sertai, Tuhan lindungi seluruh kegiatan kami Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.